Psikologi kepribadian adalah psikologi yang paling umum dikenal dalam masyarakat, terutama masyarakat yang belajar tentang psikologi dalam konteks yang umum. Psikologi ini lebih banyak dikenal di masyarakat sebab secara umum psikologi memang di dalamnya membicarakan masalah kepribadian manusia. Psikologi kepribadian pada hakikatnya ialah psikologi yang di dalamnya mempelajari seluk-beluk karakter seseorang. Psikologi kepribadian memiliki beberapa isme sebagai pembanding dari isme-isme sebelumnya, ataupun sebagai pembanding dalam kaitannya dengan pandangan psikologi kepribadian terhadap karakter manusia. Adanya perbedaan pandangan dalam memahami karakter manusia tersebut memang memunculkan variasi dalam teori-teori kepribadian. Munculnya keberbedaan itu merupakan sebuah khazanah pemikiran yang kritis dalam kaitannya dengan pemikiran dunia psikologi. Eksistensialisme adalah psikologi kepribadian yang berpandangan bahwa manusia adalah subjek bagi dirinya. Tokoh besar yang mengusung eksistensialisme adalah Sartre pada tahun 2000. Yang memunculkan pandangan eksistensialisme adalah humanisme. Karena itu, manusia adalah sosok yang memiliki kekuatan dalam mengada di muka bumi ini. Manusia yang memiliki paham eksistensialisme adalah manusia yang memiliki kebebasan yang sebebas-bebasnya dalam menjadi individu di dunia. Mereka bisa melakukan apa saja dan berhak melakukan apa saja. Hanya saja, kebebasan mereka tersebut haruslah disertai dengan tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab tersebut melekat pada kebebasan, sehingga mereka disebut juga dengan manusia yang bebas dan bertanggung jawab. Dalam pandangan kaum eksistensialisme, manusia adalah sosok yang membentuk lingkungan sekitar dan bukan manusialah yang dibentuk oleh adanya lingkungan sekitar mereka. Pandangan ini menekankan bahwa manusia memiliki otonomi dan kebebasan untuk menentukan jalannya sendiri dalam hidup. Dengan demikian, aliran ini berpandangan bahwa keberadaan manusia bukanlah sekedar produk dari lingkungan atau kondisi eksternal yang memengaruhinya, melainkan sebagai sosok yang aktif membentuk lingkungan sekitarnya dan menentukan jalannya sendiri dalam hidup. Jika manusia mampu bertindak terhadap segala sesuatu yang diinginkan, dia akan mendapatkan hal tersebut. Psikologi eksistensialisme memfokuskan pada bagaimana individu menciptakan makna dalam kehidupan mereka melalui tindakan dan pilihan yang mereka ambil, menekankan pentingnya kebebasan dan tanggung jawab individual. Karena itu, psikologi ini dianggap sebagai psikologi eksistensi. Psikologi behavioral atau behaviorisme memutuskan perhatian pada perilaku manusia dan bagaimana lingkungan serta kondisi pribadi memengaruhi perilaku tersebut. Aliran ini mengasumsikan bahwa perilaku manusia merupakan hasil dari proses pembelajaran yang terjadi dalam konteks sosial dengan menekankan pentingnya perilaku sebagai respon terhadap lingkungan di sekitarnya. Psikologi behavioral adalah cabang dari psikologi yang mempelajari perilaku manusia dan hewan dari sudut pandang ilmiah. Pendekatan ini menekankan pada observasi dan pengukuran perilaku yang dapat diamati, diukur, dan diukur ulang. Psikologi behavioral berfungsi pada bagaimana lingkungan dan stimulus eksternal mempengaruhi perilaku individu, serta bagaimana perilaku tersebut dapat dipelajari, dimodifikasi, dan diubah melalui proses pembelajaran. Dalam penerapannya, dalam psikoterapi, teori behavioristik menggunakan teknik operan
pengindisian dengan penguatan dan hukuman untuk membentuk atau mengubah perilaku yang tidak diinginkan. Tokoh-tokoh utama dalam behaviorisme termasuk Ivan Pavlov, George B. Watson, dan B.F. Skinner yang telah mengembangkan konsep ini melalui penelitian dan eksperimen yang terkenal. Psikologi behavioral dianggap sebagai psikologi perilaku sebab lebih banyak menguatkan pada perilaku. Psikologi ini banyak melakukan riset yang berbasis pada perilaku psikologi behavioral. Psikologi humanisme. Psikologi humanisme adalah pendekatan dalam bidang psikologi yang memandang manusia sebagai individu yang utuh, memiliki potensi dan mampu untuk mengaktualisasikan dirinya. Aliran ini berkembang pada abad ke-20 sebagai reaksi terhadap paradigma psikologi yang lebih terfokus pada kondisi patologis dan perilaku yang tidak diinginkan. Tokoh-tokoh yang memainkan peran penting dalam mengembangkan konsep-konsep humanistik adalah Abraham Maslow dan Carl Rogers. Salah satu konsep kunci dalam psikologi humanisme adalah konsep self-actualization yang diperkenalkan oleh Abraham Maslow. Ini menyoroti dorongan setiap individu untuk mencapai potensi maksimalnya. Proses ini melibatkan pengajaran tujuan yang bermakna, pemahaman diri yang lebih dalam, dan pengalaman hidup yang memuaskan. Ini juga mencakup pengembangan kemampuan kreatif, penerimaan diri sendiri, dan pengalaman transformatif yang membawa individu menuju pertumbuhan pribadi yang lebih besar. Selain itu, psikologi humanisme juga menekankan pentingnya pengalaman subjektif individu. Hal ini berarti bahwa pengalaman, keyakinan, dan nilai-nilai individu harus dipahami dari perspektif mereka sendiri, bukan dari pandangan luar. Dalam konteks ini, psikoterapi humanistik seperti terapi Rogerian sangat menghargai empati, penerimaan tanpa syarat, dan kehadiran terapeutik sebagai sarana untuk membantu individu menemukan dan memahami pengalaman mereka sendiri. Pendekatan humanistik juga menekankan pentingnya hubungan antara individu dan lingkungannya. Humanisme menyoroti bahwa individu berkembang dalam konteks sosial dan budaya mereka. Oleh karena itu, dalam menganalisis individu, penting untuk memperhitungkan faktor-faktor kontekstual ini agar pemahaman tentang individu menjadi lebih utuh dan komprehensif. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Apabila di dalam menyampaikan materi terdapat kesalahan dalam tutur kata kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.